Korea Institute for Robot Industry dan Korea Association of Robot Industry. Kategori meliputi persoalan cerdas, robot persawahan, dan alat pendeteksi kriminalitas di perumahan. Para siswa memilih proyek persawahan cerdas berharap dapat membantu para petani bawang merah di Brebes. Semua komponen yang digunakan dibeli lokal dengan biaya kurang dari 1 juta rupiah. Pengajar teknisi robotik internasional Alfa 2023 Audit instalasi pada dengan wujud membuat siswa yang berasal dari negeri membawa cerdas pendidikan dari robotik, yaitu tim digunakan. Yang ada lapangan basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah yang hari ini tidak mendampingi karena sistem rapatnya itu bersesi dan tidak bisa mendampingi. Hanya beliau menyampaikan titip salam kepada wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayai menitipkan untuk mendidik anak-anak. Siswa yang lulus atau bawah dilaksanakan sholat berjamaah dan masjid dari ini yang menjadi kesenian yang berakhir persalinan sekaligus mempererat dua. Madrasah yang bisa terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Masal Brebes, Ibu Dr. Hajarul Hayati MPD,
Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Makmun Hakim. Yang kami hormati Bapak Komite Haji Bahuri. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid semuanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat. Jam kedua selesai, jam ketiga segera dimulai. Kita dapat melaksanakan rapat ini. The second is Kehadiran Bapak wali murid semuanya. Hari ini Selasa tanggal 23 September 2025 akan dilaksanakan rapat peningkatan madrasah dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan program madrasah oleh Bapak Wakil Kepala Madrasah, yang ketiga yaitu sosialisasi RKKP dan program kerja komite oleh pengurus komite. Yang keempat yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah yang bisa dikudus, Ibu Bapak Jamal JMPD, yang hormati Ketua Komite, beliau Ketua Komite Masyarakat Madrasah. Pun nate pirsa beliau Ibu Bapak, beliau Bapak Haji Bahuri Sinangan pesantren As-Salafiyah Direktur. Ini kegiatannya ada 3 yang wajib diberi jam 0. Setiap Senin wajib upacara, setiap Jumat itu ada kegiatan Jumat Sehat, Jumat Literasi, dan hari Sabtu sudah kegiatan dagangan. Untuk waktu Bapak Ibu besok, setiap hari itu jam 7 jam sampai dengan jam 9:30 putra putri panjenengan menghadapi pelajaran. Sementara peneliti enten berulas pelajaran dimaklumi bahwa terhadap Muhammad saja dia dimaklumi jam ikutit sampai jam 2:30 di Kuala Lumpur. Tetapi alhamdulillah ada kegiatan setengah jam istirahat kedua. Tadinya istirahat hanya 1/4 tadi karena ada program dari Pak Presiden. Program apa Bapak Ibu? MBG, makanan bergizi gratis. Alhamdulillah. Ini istirahat kedua 30 menit karena ditambah dengan sholat zuhur berjamaah. Kurang lebih sudah berjalan 1 minggu ini MBG. Masya Allah ya. Nanti ceritakan panjenengan enak awalnya, tapi ya lumayan lah, karena mirip-mirip sangu. Yang kedua Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran. Panjenengan tadi sudah pirsa video. Alhamdulillah secara prestasi akademik hampir setiap tahun lulusan dari masa terlulus itu minimal 25% masuk ke perguruan tinggi negeri. Tahun kemarin itu ada yang UB, ada yang UNJ, ada UN, ada UNES, ada UNJ, ada unsur itu perguruan tinggi negeri. Yang satu lagi luar negeri. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini Masa Terlebes mengantarkan anak yang keluar negeri dengan jalur beasiswa Garuda namanya. Terakhir bahasa tadi ke New York University. Sebelumnya lagi ada Mas Haidar Kanada. Nah ini hanya berbagi resep Bapak Ibu. Menawi panjenengan putra putri yang semangat di luar negeri caranya berbeda. Yang pertama, aktif dalam kegiatan ekskul mawon. Temriki nyata sedoso ekskul. Harus ekskul ya. Kegiatan ekstrakurikuler jam sore hari. Ada robotik. Nate mirip robotik. Nah ini sutradaranya Bu. Ini kan gadah robotik masa lulus ini beliau. Si pernah juara tingkat internasional di Korea. Pernah juara internasional di Malaysia. Korea. Terus Singapura ya. Terus kemarin di nasional.
Kemarin kita juara 2 dan sekarang akan maju ke provinsi. Itu robotik kita. Dan satu-satunya yang megang robotik beliau. Tahu beliau siapa? Beliau adalah mantan pacarnya wali kelas. Mantan pacarnya. Saya dari bojone sih ya. Tapi mantan pacarnya asmane Pak Eko. Eko Mujianto yang ini ngumpul-ngumpul habis sisa. Kayaknya ketemu itu perlu tahu Pak. Enggak benar satu berarti. Nah, 10 ekspor niku mau putra putri panjenengan barangkali ada yang belum masuk pasangan masuk ke itu. Karena faktanya anak-anak yang aktif seperti Mas Haidar, Razahra, terus anak-anak yang masuk ke Undip, anak-anak yang masuk ke Unsur, itu sertifikat organisasinya ternyata masuk dalam catatan. Mbak Zahra misal aktif di OSIM, pernah ikut duta literasi, duta anggota DPR dan sebagainya. Sertifikat itu dimasukkan. Kalau anak cerdas dan tidak cerdas, rambutan nomor kali. Ternyata yang penting aktif, sertifikat mengikuti, dan itu masuk ke beasiswa guru dan dipertimbangkan itu. Kalau Mas Heda itu spesialis robotik, sertifikat robotik juara Korea masukkan, robotik tingkat nasional robotik masukkan. Sehingga kalau kakaknya itu Mas Heda itu kakaknya Zahra, beasiswa di sana. Cuma kebetulan Mas Heda di Kanada, kalau Mbak Zahra di Amerika. Ada robotik, ada PMR, ada pramuka, ada English Club, ada kesenian, ada olahraga dan sebagainya, ada plastik. Akan menyampaikan beberapa program di Madrasah Aliyah. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah menyaksikan tadi beberapa tayangan. Ini merupakan bagian dari profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes yang sekarang 5 tahun ke sini. Nah, dari tayangan yang pertama bisa kita lihat, saya perhatikan sepertinya di sini ada alumni, ada. Dan di sini ada alumni sebenarnya. Mungkin akan melihat perbedaan yang mencolok perkembangan dari pembangunan maupun kemajuan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Alhamdulillah, dan itu adalah berkat sumbangsi dan support yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Nah, dalam hal ini bisa kami sampaikan yang pertama program dari bidang kurikulum dulu. Kita sesuai dengan peraturan baru, ketentuan dari pendidikan kurikulum di Indonesia, bahwa kurikulum di MAN 1 Brebes juga menggunakan kurikulum merdeka dengan penerapan KBC atau kurikulum berbasis cinta dan kurikulum deep learning. Ini sudah diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Nah, bentuknya seperti apa bisa kami jelaskan sedikit. Jadi kegiatan pembelajaran itu dimulai pukul 7 sampai pukul 14.30. Itu dimulai dari Senin sampai Kamis. Saya ulangi ya, dimulai pukul 7 sampai 14.30 jika hari Senin sampai Kamis. Maka mohon saling mendukung, saling memantau anak putra putri Bapak Ibu, bahwa pukul 7 sampai 14.30 itu jadi Senin sampai Kamis, dan Jumat Sabtu itu hanya sampai pukul 7 sampai 11.25. Nah, jika kemudian ada anak kok telat, kita cek dulu dengan Ibu Haji Ani apakah anak berada di mana, karena setiap anak-anak itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa anak pegiat intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan kami mewakili kesiswaan itu alhamdulillah selalu berkoordinasi dengan grup wali kelas agar mengumumkan kondisi anak itu lagi berada di mana. Jadi selalu memantau. Kemudian untuk pembelajaran selain KBM itu ada musofa. Jadi karena itu guru-guru menyambut di jembatan anak-anak bersama. Nah, mohon maaf, kami dari kesiswaan membatasi jumlah parkir. Jadi apa dibuat pendek, apa dibuat apa, pasti orang tua sekarang pinter mendesainnya. Apa loyang bisa daripada dibuatkan buat sih. Kalau seandainya tidak dikasihkan ke temannya, nggak ada yang mau. Itu ada program
MBG makan bergizi gratis. Program itu kan untuk mensukseskan programnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Salah satunya apa? Karena beliau mengatakan agar anak atau anak usia yang sedang berkembang, tumbuh kembang itu bisa nilai kegiziannya itu ada. Walaupun ibu yakin bapak ibu memberikan makan pasti bergizi lah gitu ya. Tapi setidaknya ada tambahan yang harusnya bapak ibu bawa nasi untuk makan siang kan tidak. Oke. Gak usah lah bawa nasi kan sudah ada. Mendinglah untuk setidaknya ngirit ongkosnya juga. Ya. Harusnya untuk beli makan siang kan sudah dapat makan siang, nggak usah. Ya. Kemudian setelah saya survei berkali-kali sudah hampir 2 minggu kan dari MBG itu mulai dari tanggal 10 September. Berarti sudah berjalan hampir 2 minggu nih Bapak Ibu. Alhamdulillah anak-anak suka antusias. Saya sarankan kalau misalnya menunya ada yang tidak berkenan, boleh request. Boleh request, saya sampaikan di grup saya, punya grup khusus wali kelas dan ketua kelas. Di situ menyampaikan anak-anakmu, ketua kelas dan wali kelas, silakan kamu boleh request. Kalau memang menunya menurut kalian sudah membosankan. Tapi tidak boleh membuat konten-konten yang negatif, karena bagaimanapun itu namanya program itu kita harus lanjutkan dan mensukseskan. Dan kita tahu betul yang namanya makanan itu kan alangkah baiknya kalau tidak mubazir ya jangan dibuang. Kita mencoba mensyukuri apa yang telah diberikan, apapun bentuknya kita harus mensyukuri. Itu saya sampaikan kepada siswa, apapun bentuknya kita. Kemudian satu siswa ada yang 300. Nah, gitu. Jadi sangat bervariasi. Adapun dari sumber dana pos itu tercantum di situ 2.120 dana yang akan dibebankan kepada kelas 10. Nah, berarti siswa yang sekarang kelas 10 putra putri panjenengan ada 1 miliar khusus di kelas 10 yang hari ini hadir rangka rapat kegiatan mutu madrasah khususnya di Mansawis. Pada kesempatan tadi jelas siang pertama dari komite sebelum Bapak dari kita undang, ini prosesnya saya sampaikan. Usulan dari madrasah itu dikirimkan kepada komite dalam bentuk RKAM, rencana kerja madrasah. Nah, RKAM-nya itu sudah, ini belum final, karena finalnya itu setelah Bapak dan Ibu ACC terkait. Biar nyaman, soalnya jawab duit masalah enak, bener nggak Bu? Dengannya di bank, bener nggak? Dia masuk menikmati fasilitas jadwal, pakainya AC. Jadi uang yang jenengan berikan itu kita optimalkan. Saya nggak mau misalkan bayar. Kalau anak kan mungkin sulit, tapi kalau orang tua yang bayar cuit kayaknya kurang bagus. Maka saya sedang mengusulkan di Sarpras supaya ruang komite di belakang itu nanti anak masuk jago kayak di bank, nanti tempat itunya bagus dan itu untuk hubungan Bapak Ibu. Izin saya menyampaikan program. Dan di kita, di madrasah kita sudah diformasi sedemikian rupa, alhamdulillah guru ketika mengajar itu harus sesuai dengan kompetensinya. Itu sudah berjalan. Yang kedua apa? Pendidikan formalnya. S2 dan sudah banyak guru-guru kita yang sudah S2. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semuanya indikasi keunggulan itu saya sampaikan, tetapi
Apa sih yang kemudian bisa menjadikan sebuah madrasah itu unggul? Karena apa? Satu pasti karena dukungan dari pemerintah. Itu pasti ya. Kalau kemudian pemerintahnya tidak peduli dengan sekolah atau madrasah, maka banyak cerita sekolah dan madrasah itu gedungnya itu banyak yang jelek-jelek, banyak yang ambruk. Dan kita alhamdulillah dukungan dari pemerintah sudah sangat luar biasa. Salah satunya tahun kemarin itu kita membangun gedung yang di depannya. Bapak Ibu sebelum kesini ada ruang yang sangat luar biasa. Tadi diceritakan oleh Bungkus. Di situ isinya adalah perpustakaan dan luar biasa. Perpustakaannya bagus sekali. Bukan hanya bagus tapi bagus sekali. Ada banyaknya. Itu atas dukungan pemerintah. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah pengurus madrasah itu sendiri. Komitmen pengurus madrasah dan guru-gurunya yang mulia bisa menjadikan sebuah madrasah itu eksis. Dan alhamdulillah di bawah kepala madrasah Ibu Nur Hayati, luar biasa madrasah kita ya. Kompak guru-gurunya, kompak dengan para langkah, kompak dengan ibu para madrasah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah komite. Bapak dan Ibu, kalau sudah mengisi, maka dari saya dari komite, kalau nanti tidak ada kelas. Yang sudah mengisi boleh ditutup aja. Terima kasih atas pemaparan oleh Ketua Komite, yaitu pemaparan RKKM tentang peraturan dan penyampaian program madrasah. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup acara demi acara sudah kita lewati. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang sudah isi dan sudah menyerahkan, monggo boleh ulang masing-masing. Terima kasih. Sayyidina Muhammad. Terima kasih.
Ini 10.5. Guys, 10.5 monggo. Universitas yang berprestasi sebagai sebuah yang tidak hanya menciptakan cerdas, tetapi juga berkarakter, berdaya saing, dan beragam budaya. Bersama pendukung berbasis cita, madrasah yang berlulus berkembang menjadi rumah bagi dunia Islam yang berkembang, beriman, dan berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara. Madrasah yang berlulus menjadi sebuah keluarga, melahirkan generasi muda dan budaya secara global. Maulida Azhar siswi lulusan Mansur bebas berusia 18 tahun berhasil mewujudkan impiannya untuk kuliah di luar negeri kembali ke Indonesia dan ekonomi. Makanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Banyak di antara mereka berhasil meluluskan usaha-usaha seperti Universitas Bogor, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti setelah daftar, nanti dari sini dari layar LCD-nya nanti ada tulisan tempelkan jari Anda. Harus punya ini dulu. ID dulu. Daftar dulu. Didaftar ID. Ini ya kan ya. Masuk juga bisa itu. Pakai admin ya. Bisa nggak? Belum bisa. Belum bisa. Bisa. Tapi di apa namanya, Telegram ya. Nah, saya bisa menjadi admin. Pembuatan ruang ganti bagi perempuan, ya bagi siswi masih perempuan. Jadi ada ruangan, tapi ruangannya dan ganti terbuka kan kurang bagus. Maka kemudian diusulkan untuk gue dengan ruangan dipisah-pisah, dipilah, kemudian diseket-seket dengan ruangan ganti. Jadi pun nggak apa-apa, itu bagus. Biar nanti laki-laki tidak melihat auratnya perempuan, bukan disalib, kemudian rezeki. Berikutnya pengecoran jalan yang sebelah sini kan rusak. Misalnya mau dicor pakai cor beton, tapi nanti kita mau lihat nilai rupiahnya. Selama sebulan kelas 10 sama kelas 11 sama kelas 12
cukup nggak nanti kalau ada pekerjaan dengan job, kalau nggak cukup ya berarti nanti dibanding tahun berikutnya kayak gitu, menyesuaikan dengan usulan. Namanya masih usulan dan sudah di pleno, tapi melihat dari partisipasi Bapak tadi. Yang lainnya adalah mengangkat esok balik, tapi tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh sekolah atau madrasah. Karena anak yang aktif di organisasi sekolah akan berbeda dengan yang mangkat balik orang yang organisasi. Kalau ikut organisasi itu bener jari dewek, tapi mendingan belajar berorganisasi seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak berarti nanti sumbangan itu kita akan mintakan panjenengan dengan mengisi surat pernyataan mau nyumbang berapa. Begitu nih Bapak Ibu. Kalau mau ada ditanyakan. Kalau belum berarti silakan. Nanti kalau Brebes ini berarti pasti Bapak Ibu menganggap bahwa Mansatu Brebes ini adalah yang berkualitas. Berkualitas itu artinya memiliki sebuah keunggulan. Itu yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Dan itu juga merupakan tujuan kami, tujuan kita, tujuan madrasah dan tujuan pemerintah bahwa madrasah kita harus menjadi Bapak Ibu sepakat ya dengan madrasah ini, dan kita sudah ada sebuah teori, ada sebuah tulisan dan kayaknya teori dan sudah teorinya. Ada sebuah teori dalam rangka mewujudkan madrasah yang unggul dan berprestasi, sudah bisa menebak kerjasama yang harmoni itu dengan siapa saja ya dalam rangka mewujudkan sebuah madrasah yang unggul. Yang pertama, madrasah dengan pemerintah, kemudian dengan pemerintah daerah. Ini harus dilakukan oleh madrasah. Dan alhamdulillah madrasah kita hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah itu sudah sangat harmonis, terbukti dengan megahnya gedung madrasah, megahnya perpustakaan kita yang di depan. Itu salah satu bukti. Kemudian yang kedua adalah madrasah dengan masyarakat. Itu juga alhamdulillah sudah harmonis, terbukti madrasah kita itu aman-aman saja, nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang kehilangan macam-macam ya. Sepeda motor juga aman ya. Itu salah satu bukti bahwa ada keharmonisan antara madrasah dengan masyarakat. Yang terpenting lagi adalah madrasah dengan wali siswa. Ini sangat penting. Kenapa? Karena tanpa dukungan yang maksimal dari wali siswa, nggak mungkin madrasah itu akan maju, mungkin. Karena kalau kita mengandalkan dari pemerintah saja, itu dana yang terbatas. Sehingga apa? Sehingga harus ada dukungan. Kalau ada kepentingan apa, Ibu ke ruang TK bisa urusan komite, karena saya itu masih jadi komite. Kalau nanti pada 1 November saya sudah nggak jadi guru BK karena saya sudah purna. Nah, begitu. Mungkin dari sini mungkin ada pertanyaan, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Kemudian nanti bisa itu dibagikan Bu Nova, dibagikan ada surat kesediaan panjenengan biar nanti juga kami sebagai pengurus komite juga bisa menjumlah perkiraan itu nanti jumlahnya itu berapa yang bersedia, misalnya 275 berapa, yang bersedia 300 berapa, nanti bisa didata. Berarti tidak ada syukur-syukur tidak ada perselisihan terlalu jumlahnya terlalu berbeda. Monggo Bapak Ibu, pada ada pertanyaan, saya tunggu.
Bapak Ibu Saudara, intinya adalah kami berdoa.